Kita adalah apa yang kita pikirkan. Brand adalah apa yang brand pikirkan. Aang Ridwan adalah Aang Ridwan yang dipikirkan oleh dirinya sendiri. Maka ada peribahasa, to know is to be. Nah, sekaitan dengan itu, bila pikiran kita ini positif, hidup kita akan positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama saya Bren. Saya Aang Ridwan. Di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas seru kajiannya, seri sajiannya. Kulkas ngadem yuk. Pak Jang, topik kita kali ini clean your picture. Ke Inggris-Inggrisan lagi. Kalau jaketnya ke Harley-Harleyan. Kayak Mafia banyak. Mafia ya. Thank you pada Hill Collection yang sudah memodali. Oh, dari Hill Collection. Oke Pak Jang, langsung saja ke pertanyaan pertama. Nah, kenapa topik ini diangkat, dan tentunya Pak Jang punya catatan terkait clean your picture ini atau pikiran kotor Pak Jang, atau membersihkan pikiran kotor. Nah, ini seperti apa Pak Jang? Tentunya saya banyak catatan. Tapi tentunya yang dibahas yang ringkas saja. Yang ringkas saja. Oke, gini Mang. Kita itu sekarang berada pada satu era yang disebut dengan cyber culture. Cyber culture. Budaya internet. Hal yang menandai era ini, internet itu menjadi semacam lifeblood, menjadi semacam darah atau nyawa. Karena itu internet benar-benar masuk, merasuk, menusuk pada seluruh jantung unsur kehidupan kita. Internet masuk ke ekonomi, politik, sosial, budaya, tanpa kecuali internet pun merasuk pada jantung agama. Nah, dalam posisi ini terjadilah apa yang disebut dengan oleh World Economic Forum sebagai hyper connectivity era. Era ketersambungan yang teramat tinggi. Nah, pada era ini setiap hari Mang, pikiran kita mengalami banjir bandang informasi. Nah, tentu saja pikiran kita bukan hanya dibanjiri oleh informasi yang memiliki energi untuk mencerdaskan dan mencerahkan, namun tidak sedikit kepala kita dibanjiri informasi yang mengadvokasi lahirnya apa yang disebut oleh Freud sebagai energi libido seksual. Pikiran kita dibanjiri oleh informasi yang disebut Kristepa dengan energi libido kejahatan. Pikiran kita pun dibanjiri informasi yang oleh Bandrilan disebut energi banalisme atau kedangkalan, atau apa yang disebut oleh Kaplan sebagai dorongan hasrat sadisme. Pikiran kita juga dibanjiri oleh apa yang disebut oleh Erich Fromm sebagai ekstasi kekerasan. Pikiran kita juga dibanjiri oleh informasi negatif, kalau dalam bahasa Lyotard itu disebut sebagai ekonomi libido. Karena itu, hal yang paradok terjadi di pikiran kita. Paradok. Di satu sisi kita banjir info, tapi di sisi lain kita miskin ide. Kenapa? Kemudahan itu Pak. Iya, kenapa hal ini terjadi? Diduga pikiran kita sekarang sudah piktor. Di pikiran kita banyak kotoran, sudah banyak sampah, terlalu banyak polusi yang mengkontaminasi. Ujungnya hidup kita ini menjadi ruwet, menjadi mumet, ngejelimet, bener nggak? Betul. Stres, ujungnya bahkan depresi. Karena itu, yuk segera clean your picture. Bersihkan pikiran kotor supaya kita bahagia, Bang. Bang, jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Kalau kamu tidak bahagia, sini saya bahagiain. Anjir, merah. Oke Pak Jang. Nah, sekarang kenapa kita harus bersih dari pikiran kotor ini Pak Jang? Begini, sudah lama Imam Al-Ghazali berkata, pikiran itu adalah pasukan yang paling kuat dalam diri setiap umat.
Iya. Meski pikiran bukan penentu, namun pikiran adalah supplier yang paling hebat dalam mempengaruhi hati untuk mengambil suatu kesimpulan atau keputusan. Oke. Jadi pasukan ya pikiran kita. Mang saya mau nanya, pasukan apa yang suka dapat nasi kotak, Mang? Jangan disebut. Apa? Kopasjat. Kopasjat. Komando pasukan hajat. Deket drum. Terus parkir. Nah, karena itu banyak yang berpandangan bahwa hidup kita itu dibentuk oleh pikiran kita. Bentuk Kita adalah apa yang kita pikirkan. Brand adalah apa yang brand pikirkan. Aang Ridwan adalah Aang Ridwan yang dipikirkan oleh dirinya sendiri. Maka ada peribahasa, to know is to be. Nah, sekaitan dengan itu, bila pikiran kita ini positif, hidup kita akan positif. Bila pikiran kita negatif, maka hidup kita ini akan negatif. Bila di pikiran kita banyak sampah, maka hidup kita akan nyampah. Bila pikiran kita kotor, hidup kita akan kotor. Betul. Bila otak kita mesum, maka akhlak kita pun akan mesum. Karena itu, ada yang memetaforkan bahwa pikiran kita itu ibarat kacamata. Kalau kacamatanya kotor, maka kita akan melihat sesuatu itu kotor. Dan persepsi kita tentang sesuatu yang dilihat juga akan ikut-ikutan kotor. Lebih bahayanya nanti perilaku kita itu juga akan kotor. Nah, kalau ingat kacamata, saya suka ingat si Bakti. Bakti itu kalau ada mahasiswa yang berhijab dan berkacamata, kata dia bawaannya pingin cepat belajar ijab kabul. Kata saya, Bakti, kamu jangan punya cewek yang pakai kacamata, dia tidak setia. Kenapa gitu, Pak? Sebab kalau bangun tidur yang dicari bukan kamu tapi kacamata. Gitu. Tapi si Bakti pernah masuk ke kelas pakai kacamata hitam. Kata saya, kenapa kamu kuliah pakai kacamata hitam? Pak, mohon maaf, saya sudah tidak kuat melihat terangnya masa depan. Karena itu pikiran kita harus jernih, pikiran kita harus bening, pikiran kita harus bersih, pikiran kita Sobat Ngadem harus bebas dari polusi. Pikiran kita tidak boleh terkontaminasi oleh hal-hal negatif. Sebab konon katanya kebahagiaan akan menjadi bayangan yang selalu menyertai siapa saja yang pikirannya jernih, terjaga. Maka yang benar itu bukan peace of mind, ketenangan dalam pikiran, tapi yang benar itu peace from mind, ketenangan itu datang dari pikiran. Amang sekarang pikirannya lagi tenang. Insya Allah. Karena itu nguap terus. rada nguap. Rada nguap. Karena pikirannya tenang, bagus. Berarti pikirannya bersih dari polusi. Oke, Pak Jaang. Nah, di antara sampah dari Victor ini, Pak Haji, adalah ya negative thinking. Negative thinking. Nah, ini seperti apa, Pak Haji? Oke, negative thinking itu kenali banyak cirinya. Pertama, otomatik. Jadi pikiran negatif muncul begitu saja di kepala tanpa diupayakan. Kenapa? Karena kita memiliki kebiasaan berpikir negatif. Mereka yang punya kebiasaan berpikir negatif, maka pikiran negatif itu akan otomatis. Satu. Yang kedua, ciri negatif thinking itu memang distorsi. Apa distorsi itu? Jadi ia kalau melihat sesuatu tidak utuh, tidak komprehensif, yang ia lihat yang jeleknya saja. Jadi, kalau ditanya siapa brand itu, yang dilihat dari brand itu yang negatifnya saja. Siapa presiden itu? Yang dilihat dari presiden itu yang negatifnya saja. Siapa menteri itu? Yang dilihat dari menteri itu yang negatifnya saja. Jadi ciri pikiran negatif itu distorsi. Dia melihat sesuatu tidak utuh. Yang ia lihat hanya yang negatifnya saja. Yang ketiga, ciri berpikir negatif itu adalah obstruktif. Obstruktif itu menghalangi diri kita untuk melakukan kebaikan. Jadi pikiran kita seringkali menghalangi kita untuk mencapai tujuan-tujuan baik. Contoh, kata Mang Pren, lanjut studi ke S3 biar punya ilmu. Tiba-tiba kata pikiran, pret,
di mana SPP-na anjir? Itu obstruktif. Oh gitu. Cek Mang Pren, subuh besok reka masjid meh seger. Iya. Gimana kata pikiran kita? Anjir, leungit deui sendal. Pan baheula ge sendal leungit. Nah, itu obstruktif. Pas subuh. Langsung. Cek Mang Pren, mau belajar bisnis lagi. Gimana kata pikiran kita? Pret, bisnis. Bangkar deui sateh. Itu obstruktif namanya. Pikiran kita menghalang-halangi hal yang positif yang akan kita lakukan. Lalu yang keempat, ciri berpikir negatif itu adalah plausible, yakni mencari alasan yang masuk akal untuk justifikasi kemalasan. Oh. Bener Jadi, sih. ada alasannya Pak Haji. Jadi mencari alasan untuk menjustifikasi kemalasan. Itu adalah plausible. Bener sih, mau lanjut kuliah di mana sih SPP-na? Nah kan gitu. Iya. Bener lamun ka masjid sieun leungit senal anjir nyesek hari Jadi tadi. menjustifikasi alasan Pak Haji. Bener lamun bisnis di mana anjir modal nang ke bangkar deui. Nah, gitu. Itulah jadi negative thinking itu ciri berikutnya adalah mencari alasan yang menjustifikasi kemalasan, ya. Mang begini, orang miskin sukses ada. Orang jelek sukses kayak Amang ada. Orang yang berkebutuhan bisa gitu ya. Lanjut. Orang yang berkebutuhan khusus sukses banyak. Tapi orang malas yang sukses nggak ada. Belum ada di kamus. Ada di Google Map juga belum ada. Nggak ada. Karena itu tagline orang malas apa? Nggak apa-apa masuk neraka asal hasil usaha sendiri. Kacau ini. Jadi Bang, pikiran negatif yang menjadi sampah dalam diri kita selalu muncul otomatis. Kemudian dia gemar mendistorsi, tidak utuh dalam memandang sesuatu, lalu menghalang-halangi keinginan kita untuk berbuat baik. Setelah itu mencari alasan untuk justifikasi kemalasan. Kemalasan dia. Akhirnya kita menjadi orang jelek. Tapi Bang, bila Anda jelek, jangan takut mencintai. Kenapa? Sebab sejatinya yang takut adalah orang yang dicintai. Kata Cahlontong. Sieun ditembak. Ada mahasiswa jelek main di danau. Iya. Teu kapanggih saminggu ti lelep, Mang. Ternyata dibawa ku selimuan buaya. Rek dibawa ke istana, tapi seluruh penghuni istana nolak. Karena terlalu jelek. Muncul deui. Selamat. Kejelekan membawa hikmah. Pak Jang, oke. Nah sekarang dari mana akar dari negative thinking ini Pak Haji? Oke, sesuatu punya akarnya. Ya. Tadi cirinya, sekarang akar. Apa akar dari negative thinking itu? Itu konon katanya bermula dari habituasi dalam labelisasi buruk. Habituasi dalam labelisasi buruk, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Ya. Contoh, karena anak nakal. Maka anak sendiri nyebut dasar anak tumila, anjir. Oh, jadi lebar. Kenapa harus tumila? Mang, karena istri cemberut wae cek Mang cinta eta teh bibir atau bedil sunut. Aduh. Perang atuh. Meni hayang nyiwit ku kunci Inggris. Kan gini Mang, ada anak kecil bunuh diri. Kamu itu ngomel. Masih kecil kamu bunuh diri, sudah gede mau jadi apa? Eta mah kayak Kim Jong Un akan menghukum mati yang bunuh diri. Nya geus modal dihukum mati kumaha. Jong Un. Itu aneh ya Pak Haji. Oke. Jadi gini Bang, sejelek apapun anakmu atau siapapun, panggil dengan sebutan yang keren. Sebab sebutan yang jelek itu adalah akar dari negative thinking. Bila anakmu suka mukul temannya, maka kamu panggil, aduh drummer ayah yang pinter, sini coba pukul besi. Milai-milai. Jadi bagus jadi drummer ya. Drummer. Kalau anakmu suka nuntut, kamu panggil, Pak Jaksa, apakah Bapak mau main kelereng atau lato-lato? Anak suka nuntut ya. Ya, betul. Bila temenmu Bang suka minjem duit, kamu panggil apa? Hai, debitur yang baik hati, kapan dong nyaldo ke rekening aku? Atau kan nyemut duit. Kalau istrimu suka ngintip, mengcloning handphone, jangan kamu panggil mata-mata. Panggil aja operator VAR, video assistant referee. Kalau istrimu, Mang, atau kamu punya selingkuhan, panggil.
kantor cabang. Aduh, kantor cabang. Bila istrimu slow respon, jangan kasih label negatif. Apa? Kamu panggil admin all shop. Emang ada slow respon ya? Bila istrimu suka ngatur, kamu panggil coach. Coach? Suka ngatur-ngatur kan pelatih. Bila istrimu susah diajak ibadah, kamu panggil penambah selera dosa. Jangan itu apa sih lah. Mending ada pepatahan ya sih ibadah. Jadi negatif tinggi itu bermula dari label negatif. Kedua, akar dari negatif tinggi itu lazimnya bermula dari kegemaran mencari kambing hitam. Oke. Jadi kalau berhadapan dengan masalah itu hadapi dengan pasang badan. Jangan mencari kambing hitam. Jujur diakui kalau masalah itu bagian dari kelalaian dan ketidakseriusan kamu. Jadi yang jerawat nojen ke wajah yang disalahkan Anies Baswedan. Jauh betul. Ya. Yang tabrakan kamu yang disalahkan Nyonya Menir. Kan gara-gara lihat tuang Nyonya Menir ya. Yang mencret kamu yang disalahkan Mbak Marijan. Kacau, ini namanya suka mencari kambing hitam. Itu Bang paling tidak akarnya. Oke, Pak Haji Ang. Nah sekarang kalau terlalu kita cepat mengambil kesimpulan Pak Haji, nah itu pikiran kita tertutup dan kita tidak bisa melihat hikmah dari sebuah peristiwa atau masalah yang dihadapi. Nah benarkah ini adalah akar dari negative thinking juga Pak Haji? Oke, benar juga. Karena negative thinking itu diadvokasi oleh sikap kita yang terburu-buru ngambil kesimpulan. Gampang mengambil kesimpulan dini. Ini bisa memantik lahirnya negative thinking. Contoh, masa ada temen nanya gini, bro, sabar mana beli mobil? Maaf, goreng. Mana ditanya mobil lain banget. Benar lagi, nanya mobil. Sabar mana beli kamera? Izin Mang Awon. Nanya kamera, nanya banget. Kan gitu. Oke, emang wajah kamu jelek, tapi kan itu ciptaan Tuhan. Syukuri daripada bagus ciptaan filter. Gitu. Contoh lain gini, ada yang nanya, kenapa sih kamu di rumah mulu? Kamu nggak punya teman? Iya. Masa ada orang yang di rumah mulu disimpulkan tuh punya teman? Mana di Imawai, mana itu bebaturan anjir. Pan itu terlalu dini menyimpulkan gitu. Iya. Akhirnya yang ditanya nanti bisa balik nanya, Ari ente di luar wae. Emang namanya itu gak imah? Kan gitu. Keluyuran. Keluyuran. Tidak bisa menarik simpulan orang yang suka keluyuran karena tidak punya rumah. Itu negative thinking. Contoh lain misalnya, di kita memang aneh. Kalau cewek cantik diam, disimpulkan pemalu. Kalau cewek jelek diam, disimpulkan sombong. Goreng, sombong. Kalau cewek cantik ngomong terus, kamu simpulkan ramah. Tapi kalau yang ngomongnya cewek jelek, kamu simpulkan apa? Rewel anjir. Rewel, bener nggak? Kalau cewek cantik banyak nanya, kamu simpulkan, Mbak perhatian banget. Perhatian. Tapi kalau cewek jelek yang banyak nanya, kamu simpulkan apa? Kepo pisan anjir, ikut campur urusan orang lain. Benar nggak? Kalau cewek cantik tersenyum, kamu simpulkan apa? Manis budi. Manis budi. Tapi kalau cewek jelek, itu senyum, kamu simpulkan apa? Anjir jelalatan. Benar tuh? Betul. Nah, serba salah jadi orang gampang menyimpulkan karena kita gampang menyimpulkan secara dini. Nanti akan negative thinking. Contoh berikutnya. Kamu habis jadian, contoh sama cewek yang pernah pacaran sama si Iki. Cek kamu anjir si Iki jadi kekih ke aing, buah-buah gara-gara kebogohna direbut. Padahal belum tentu kan? Belum tentu. Padahal cek si Iki, mama minta kusia. Gitu, Oke. Jadi negative thinking itu bermula dari terlalu dini kita mengambil kesimpulan. Selain itu, negative thinking juga itu karena kita terlalu akut dalam logika hitam putih. Logika hitam Mana logika hitam putih itu gini? Kalau gagal, disimpulkan hancur. Kan belum tentu orang gagal hancur. Bukankah Einstein juga jadi ilmuwan karena beberapa ratus kali kegagalan? Kan gitu. Nggak bisa gitu. Kalau sakit, disimpulkan amruk. Sakit nih misalnya, amruk nggak juga. Saya dalam keadaan sakit, sekarang bisa
ngomong misalkan gitu ya. Dan tempo lalu kita kaji catastrophic thinking. Catastrophic thinking ya. Jadi cara berpikir yang menutup diri untuk melihat hal yang positif pada peristiwa yang tidak kita inginkan. Bahkan peristiwa yang belum terjadi yang oleh orang Castrato itu selalu direspon dengan travelingnya pikiran kita terlebih dahulu. Gitu. Jadi peristiwanya belum terjadi, kita nggak bayangkan sesuatu yang negatif akan terjadi. Itu negatif thinking, berlebihan ya. Kita mengabaikan yang positif dari segala sesuatu. Kita hanya mensaring yang positifnya saja gitu, sementara atau kita hanya menyaring sesuatu yang negatifnya saja, sementara yang positifnya tidak kita saring. Itu katastrofik yang nanti bisa memantik munculnya negatif thinking. Oke Pak Jiang, nah sekarang bagaimana caranya clean your picture-nya ini nih? Judul kita kan clean your picture, Sobat Ngadem. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya membersihkan itu? Bersahabatlah dengan diri sendiri. Bersahabat diri sendiri ini adalah anugerah ilahi. Sebab lazimnya orang yang piktor, yang pikiran kotor, karena ia gagal dalam inner alley. Inner alley itu bermitra dan bersahabat dengan diri, namun justru ia seringkali melakukan inner bully. Ngebully diri sendiri. Jadi negative thinking itu karena kita seringkali ngebully diri kita sendiri. Diri kita ini adalah anugerah terindah yang Allah berikan kepada kita. Maka apapun yang kita miliki dengan diri kita, bermitralah, bersahabatlah dengan diri kita. Satu. Yang kedua, bangunlah habituasi dalam self-talk yang positif terhadap diri. Jadi gini Bang Bren, jargon atau labelisasi yang disematkan pada diri kita harus label-label yang positif dan konstruktif. Harus label yang positif dan konstruktif. Iya, sebab pikiran kita kotor itu karena kita ngasih label yang negatif pada diri kita. Contoh, Bren, keren, dan beken. Kan itu label positif. Aang, riang, dan senang misalnya. Iki, seksi, no keki. Yana, karya, dan kaya. No remon, no move on misalnya. No repi, no rapi. No biu, no ilmu. No rian, no kesan. No ajam, no saham. No bakti, no preti. Misalnya kan gitu ya. Harus jadi preti. Oke, jadi bangunlah habituasi dalam membangun label baik pada diri kita. Ketika clean your picture itu dengan bergabung dengan circle yang positif. Jadi hidup ini harus bergabung dengan circle yang positif. Circle yang terus memandu kamu untuk belajar hal-hal yang positif. Mang, seseorang yang sibuk belajar dengan hal-hal yang positif, dia tidak akan punya waktu untuk memikirkan sesuatu yang negatif. Termasuk negative thinking. Ya, jadi bergabung dengan circle positif. Yang keempat, clean your picture itu bangun ritme hidup yang rileks dan humoris. Rileks hidup ini Mang, jangan terlalu tegang, humoris ya. Sebab relaksasi dan humorisnya diri ternyata seringkali mengkondisikan potensi diri ini untuk bisa inner alley. Bermitra dengan diri, bukan inner bully. Lalu yang kelima, nih keren. Clean your picture itu konon belajarlah dari positivitasnya anak kecil yang ringan tanpa beban. Belajar. Anak kecil belajar dari Marhaena ya. Punya hasrat ingin tahu anak kecil tapi nggak sok tahu. Benar nggak? Lalu cerdik tapi tidak menghardik. Terus anak kecil itu apa? Bila bertengkar cepat akur. Lalu anak kecil itu hidup ceria tanpa riak. Sering menangis tapi tidak larut dalam kesedihan. Benar nggak? Betul. Ya, sering jatuh tapi tidak takut bangkit. Itu anak kecil itu. Anak kecil itu full positive thinking. Gitu. Makanya emang ada yang nanya, kalau merah muda sama merah tua, berapa tahun sih beda umurnya? Nyangkut dengan anak kecil ya. Jadi emang enak memang pas anak kecil, sebab yang dipikirkan tuh hanya satu. Apa Pak Haji? Main aja. Kalau sudah kuliah semester 3 yang dipikirkan jadi 5. Jadi 5. 1, cinta. 2, cinta. 3, cinta. 4, cinta. Semuanya Pak Haji ya cinta. Itu diantara cara clean your picture. Oke Pak Jiang, nah sekarang bagaimana cara mengatasi beban pikiran Pak Haji yang beban pikiran itu menjadi menekan diri ya, dan kadang jadi sampah. Oke, ini pertanyaan bagus. Pertama, fokus pada apa yang bisa dikontrol. Fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Fokus pada apa yang bisa dikerjakan.
Kita seringkali dibebani karena kita tidak fokus pada apa yang bisa kita kerjakan. Jadi gini, jangan mikir terlalu jauh. Jangan mikir sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Jangan berpikir ingin menghentikan hujan di musim badai. Mal bisa. Jangan berpikir ingin ada jalan tol langsung ke Cibiru Hilir. Bukan wilayah kita. Tapi Pak Haji, kita berharap itu kan. Boleh berharap, tapi jangan terlalu fokus berpikir pada sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan. Ya, itu kadang membebani pikiran kita. Kedua, relakan yang sudah terjadi. Ambil pelajaran dari masa lalu. Jangan bermain di kata seandainya. Duh, seandainya saya lahir dari Ibu Iriana Jokowi. Waduh. Nggak bisa gitu. Kaesang dong. Kaesang. Wali kota Solo. Calon wapres. Kan rame gitu. Kata Amang, duh seandainya pacar saya Renata. Jangan bermain di kata-kata. Tiap hari saya makan enak kok. Ya, jadi ambil pelajaran dari masa lalu. Syukuri Alphard yang ada. Kemudian ya iyalah, kalau Alphard harus disyukuri. Ketiga, beban pikiran itu lazimnya lahir dari rasa takut. Bener gak? Betul. Takut anak sakit, takut istri ngambek. Beban pikiran itu lahir dari rasa takut. Karena itu, kenali ragam ketakutan diri. Diri ini kadang takut pada peristiwa apa? Kenali, ya. Sebab kita lebih sering menderita oleh imajinasi kita sendiri daripada oleh kenyataan. Beban hidup ini karena kita bermain di imajinasi terus. Sementara kita tidak melihat kenyataan. Seperti kita mau disuntik. Kita lebih takut membayangkan jarum suntik ketimbang menahan cubitan rasa jarum suntik itu. Pas mau divaksin, sieun ningali jarum. Iya sih benar. Nah, kenali. Keempat, di antara strategi menghadapi rasa takut yang kadang membebani pikiran kita, biarkan yang ditakutkan itu hadir untuk selanjutnya kita hadapi. Cek Amang, der lah gelut-gelut. Benar tuh? Der pasea. Der remuk-remuk. Itu lebih baik ketimbang takut dengan imajinasi itu. Jadi berkutat pada imajinasi sendiri yang negatif. Iya, sebab saat kita mengambil tindakan, maka setengah rasa takut yaitu akan kita tinggalkan. Jadi maksudnya saat kita ngambil tindakan, setengah dari rasa takut sudah kita taklukkan. Sisanya tinggal konsisten saja kita dalam bertindak. Yaitu yang kelima, nikmati apa yang terjadi hari ini, jangan takut masa lalu dan bimbang menghadapi masa depan. Jadi nikmati hidup kita hari ini. Nah, dengan kelima langkah tadi, Bang, insya Allah beban pikiran yang kadang mengotori dan mengkontaminasi pikiran kita akan kita bersihkan. Bersihkan pikiran kita dari pikiran kotor dan bersihkan pikiran kita dari sesuatu yang membebani pikiran kita. Semoga dengan 5 poin tadi bisa membersihkan pikiran mungkin Sobat Ngadem di rumah yang sedang ada negative thinking, Pak Haji. Betul. Oke Pak Haji, langsung saja ada pesan-pesan untuk Sobat Ngadem. Air di laut luas. Takkan sanggup menenggelamkan sebuah perahu kecil di atasnya. Kecuali bila air laut itu masuk ke dalam sang perahu. Artinya, segala yang negatif akan selalu ada di sekeliling kita. Namun semua itu takkan sanggup menenggelamkan kita. Kecuali bila kita membiarkan hal negatif itu masuk dalam pikiran kita. Jangan biarkan pikiran negatif masuk dalam diri kita. Ada keren yang manusia pemberani itu adalah mereka yang pertama kali minta maaf. Manusia perkasa itu adalah mereka yang pertama kali memaafkan. Manusia bahagia itu adalah mereka yang pertama kali melupakan. Dan manusia sejahtera adalah mereka yang tidak pernah lupa untuk membersihkan kotoran pada pikiran. Senantiasa membentengi kita sejahtera kalau pikiran kotor kita bersihkan. Berikutnya, bebaskan imajinasimu menembus batas waktu. Bersihkan pikiran kotor sebelum berkerak di otakmu. Hiduplah sejatinya orang dewasa dan bahagialah sebagaimana kecil yang belum mengenal hal negatif dalam kehidupan. Mantap. Jadi kayak anak kecil tadi, Pak Haji, positivitas tidak anak banyak kecil. pikiran. Perempuan itu, Mang, akan bahagia kalau ditanya.
akan menangis kalau diabaikan, Iya. dan akan kotor pikirannya kalau suami belum setor. Oke Pak Haji, cukup. Cukup. Tidak terasa 30 menit kebersamaan kita menemani Sobat Nyadem di rumah berbicara tentang Clean Your Victor. Jawaban atas pertanyaan tadi jangan dianggap yang paling benar, tanyakan kembali pada narasumber yang lain. Sebab di Indonesia ini gudangnya orang cerdas dan orang-orang hebat. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di Ang Ridwan Official. Dan jangan lupa juga saksikan terus Inspira TV. TV inspiratif dan positif. Oke, saya Brent Cianjur undur diri. Saya Angga Ridwan Garut undur diri. Tetap di program kesayangan kita semua. Apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah Ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas, Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu Kulkas seru kajiannya, Seri sajiannya. Kulkas, Ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.